Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ternyata kalian sudah bersemangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Teman-teman, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita sudah membahas tentang materi apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita sudah membahas tentang materi bilangan bulat, terus perkalian, pembagian, dan operasi hitung. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi. Hari ini kita akan bahas dengan memahami bilangan bulat, pecahan, pembagian, dan operasi hitung. Nanti itu akan memudahkan kalian untuk lebih mengenal tentang pecahan sederhana. Gitu teman-teman. Hari ini kita akan membahas pelajaran matematika dengan materi pecahan sederhana yang ada pada kelas 3 sekolah dasar. Ya, teman-teman, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih itu pecahan? Ada yang tahu nggak? Nah, pecahan ini adalah bagian dari suatu kuantitas tertentu. Itu adalah pecahan. Nah, mungkin kita akan membahas pecahan sederhana hari ini ya. Teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengenal konsep pecahan sederhana. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dan menulis pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, atau 1/4 secara dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat membandingkan pecahan sederhana dengan penyebut yang sama atau melalui visualisasi. Dan yang keempat, kalian dapat menyederhanakan pecahan sederhana. Dan yang kelima, kalian dapat menghubungkan pecahan sederhana dengan kehidupan sehari-hari seperti membagi makanan, waktu, dan benda. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, di sini itu ada gambar jeruk satu buah. Nah, kemudian kita akan potong menjadi 2 bagian. Nah, teman-teman tahu nggak ya, kalau misalkan kita potong satu jeruk ini menjadi 2 bagian, berapa kira-kira nilainya ya? Nah, kalau di sini satu jeruk itu bernilai dengan 1. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Nilainya, potongan ini bernilai 1,5. Dan potongan jeruk lainnya bernilai 1/2, teman-teman. Nah, di sini itu ada potongan jeruk. Nah, tadi potongan jeruk tadi berapa nilainya, teman-teman? Potongan jeruk ini bernilai 1/2. Cara penulisannya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak cara bacanya gimana ya? Nah, cara bacanya yaitu 1/2 atau 1/2. Nah, untuk penulisannya 1/2. Angka 1 pada pecahan 1/2 itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka 2 pada pecahan 1/2 ini disebut sebagai penyebut. Contoh,
Nah, ibu mempunyai satu buah pizza. Nah, satu buah pizza ini ibu potong menjadi 2 bagian. Nah, menjadi 1/2. Satu itu banyaknya pizza. Nah, ini satu pizza, banyaknya pizza itu disebut dengan pembilang. Lalu, 1/2, duanya itu adalah jumlah potongan pizza. Karena tadi 1 dan ibu memotong bagian pizza ini menjadi 2, jadi pizza ini bernilai 1/2. Oke, contoh berikutnya, ibu mempunyai satu buah pizza, lalu ibu memotong pizza menjadi 3 bagian. Nanti ibu akan berikan kepada teman-teman. Nah, di sini senilai 1/3. Yang ibu mempunyai satu buah pizza, lalu ibu potong menjadi 3 bagian. 1 itu banyaknya pizza, dan 3 itu jumlah potongan pada pizza. Selanjutnya di sini ibu mempunyai satu buah pizza, ibu bagi kepada kalian menjadi 4 bagian nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak berapa nilainya? Iya, ibu mempunyai satu buah pizza, lalu ibu bagi menjadi 4 bagian, menjadi 1/4. Oke, good job. Jadi, dalil yang berkaitan pada materi hari ini, yaitu Allah mewasiatkan kepada kamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu pembagian seorang anak laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Jadi teman-teman, ayat ini itu membagi warisan dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 2/3, maupun 1/6 dan sebagainya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pemahaman tentang pecahan sangat penting dalam menjalankan hukum Islam secara adil, terutama dalam pembagian warisan. Begitu teman-teman. Ya, kita akan bahas soal latihan ya. Di sini ibu mempunyai satu buah pizza. Nah, satu buah pizza ini sudah terdapat potongan. Potongannya ada berapa teman-teman? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, potongan pizza ini ada 8 ya teman-teman, ada 8. Oke, kita akan hitung sama-sama ya. Nah, di sini ibu mempunyai satu buah pizza yang terdiri dari 8 potongan. Lalu, ibu mau membagi kepada Nisa. Ibu akan bagi kepada Nisa, yaitu berapa potong ya ibu mau baginya? Ibu akan bagi 4 potong. Nah, di sini yang merah ini adalah bagian yang ibu nanti akan berikan kepada Nisa. Nah, teman-teman, kira-kira tahu nggak berapa sekarang nilai pizza ini setelah ibu bagikan kepada Nisa? Ada yang tahu? Oke, jadi nilai pizza ini setelah ibu berikan kepada Nisa, yaitu pembilangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Pembilangnya ada 4. Lalu penyebutnya ada berapa? Berapa potongan pizza seluruhnya? Ada 8. Jadi total pizza ini setelah ibu berikan kepada Nisa yaitu adalah 4/8. Oke, good job. Oke, soal kedua. Nih, di sini kalau misalkan ibu bagi siapa ya? Ibu bagi siapa ya kira-kira? Ibu bagi Alfi deh. Oke, ibu bagi Alfi 2. Oke, ibu bagi 2 ya. Nah, berapa teman-teman kalau misalkan ibu bagi Alfi 2? Berapa nilai pizza ini?
Oke, tadi pembilangnya ada 2. Lalu penyebutnya adalah keseluruhan pizza ini. Jadi, untuk nilai pizza ini setelah Ibu berikan kepada Alfi, yaitu adalah 2/8. Oke, good job. Oke, soal ketiga nih. Kalau semisalkan Ibu mau baginya berapa ya? Ibu bagi 6 deh. 6 ya. Bagi 6. Wah, pizza Ibu tinggal 2 dong. Nah, kira-kira berapa nilainya teman-teman? Oke, Ibu bagi 6 tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa, ada yang tahu? Ada yang tahu nilai pizza ini? Oke, baik. Jadi nilai pizza ini yaitu adalah 6/8. Oke, mungkin sudah pada paham ya untuk pembelajaran pecahan hari ini. Oke, jadi tadi kita sudah membahas apa teman-teman? Kita sudah membahas materi tentang pecahan sederhana. Nah, jadi kesimpulannya pada materi hari ini, pecahan terdiri dari, ada yang tahu? Pembilang dan penyebut. Nah, ternyata pecahan ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, misalkan kita sering menggunakan pecahan ini saat memasak, saat berbelanja, bisa juga kita lakukan saat mengukur, dan bahkan kita bisa lakukan saat bertransaksi. Nah, contohnya kalau misalkan kita lakukan pada saat memasak, saat kita mengikuti resep atau tutorial apapun, kita sering menggunakan pecahan untuk mengukur bahan seperti 1/2 gula. Nah, lalu juga atau 3/4 cangkir gula. Nah, kalau misalkan pembagian makanan, bisa juga ternyata kayak seperti tadi loh, Ibu membagi pizza kepada kalian. Nah, itu bisa dilakukan pada pembagian makanan. Nah, jadi pecahan ini juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat bermanfaat kan, teman-teman? Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang desimal dan persen. Nah, pecahan ternyata dapat diubah menjadi desimal dan persen. Nah, sebelum memulai materi desimal dan persen, menguasai pecahan itu adalah dasar untuk memahami desimal dan persen. Karena tadi kita sudah membahas pecahan sederhana, jadi minggu selanjutnya kita akan membahas desimal dan persen. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.